dengan sangat senang hati terbuka untuk mendiskusikan apabila kapasitas tersebut masih bisa dikembangkan lagi. Another issue is the policy and regulatory role of the Ministry of Health needs to be strengthened, because the Ministry of Health in a decentralized system is not really implementing health services, so it needs to have a strengthened role in policy and regulation. Dan isu lain itu adalah dari tingkat kementerian atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu memberikan penguatan juga untuk pembuatan peraturan dan kebijakan, karena pun sudah ada peraturan dan kebijakan tetapi implementasi ketika sudah ada desentralisasi itu tidak terlalu kuat. And I think the universities, as you are all represented here, can play a very strong role at both the national and the subnational levels in strengthening this link between evidence and policy and strategy making, and as I said, we're very happy to work with you to develop that. Dan universitas dalam hal ini tentu saja juga punya peranan yang sangat besar sekali, bisa bersumbangsi bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah. Dalam hal ini adalah untuk menciptakan benang merah, bukti-bukti yang ditemukan itu hasil temuannya seperti apa, dikaitkan dengan kebijakan untuk menciptakan strategi yang lebih jitu. Thank you. Terima kasih. Thank you Pak John. Berikutnya adalah saya persilahkan Pak Sundoyo untuk menyampaikan regulasi penguatan sistem kesehatan Indonesia. Jadi untuk informasi Ibu dan Bapak sekalian, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun 2014 adalah untuk memperbaiki regulasi, dan ini akan disampaikan oleh Pak Sundoyo mewakili Pak Untung Sutarjo. Silakan Pak. Baik. Waktunya 10 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Kalau tadi narasumber sudah menyampaikan berbagai program, bagaimana capaiannya, saya pikir topik kali ini menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya gitu, karena bagaimana program itu bisa implementasi tentu harus dikawal dengan sebuah regulasi. Lanjut. Ketika kita bicara masalah regulasi, sebenarnya satu pertanyaan yang mendasar adalah apa sih yang dijadikan dasar ketika kita membuat sebuah regulasi untuk mengawal program-program yang ada di negara kita ini, khususnya adalah program tentang kesehatan. Jawabannya pasti satu, Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada beberapa hak dan kewajiban yang diatur di sana. Saya ingin mencoba menyuplik beberapa saja. Yang pertama adalah bahwa setiap orang itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu satu sisi. Di sisi lain, pemerintah juga punya kewajiban agar bagaimana hak yang harus diterima oleh masyarakat tadi bisa berjalan dengan baik. Maka kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Persoalannya adalah satu sebenarnya. Apakah pelayanan kesehatan yang diterima tadi bagaimana mutunya, lalu aman atau tidak, dan terjangkau atau tidak? Kata terjangkau inilah yang menarik ketika kita kaitkan dengan masalah jaminan kesehatan nasional. Lanjut. Tahun 2009 ada 4 undang-undang yang diundangkan, yaitu Undang-Undang 35, Undang-Undang 36, Undang-Undang 44 tentang rumah sakit, lalu Undang-Undang 52 tentang kependudukan dan keluarga berencana. Ini harusnya bisa mendukung bagaimana program-program kesehatan ini bisa implementasi dengan baik. Bagaimana hak bagi masyarakat ini bisa diterima dengan baik, lalu bagaimana kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas tadi juga bisa berjalan dengan lancar. Harusnya 4 undang-undang inilah yang bisa mendorong untuk ke arah sana, di samping peraturan perundang-undangan yang lain juga. Lalu ketika itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan berpijak pada 4 undang-undang ini, maka pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau tadi pasti bisa dinikmati oleh masyarakat. Yang ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan kesehatan. Lanjut. Saya ingin sedikit flashback. Kalau tadi Pak Dirjen Gisiki, ya Bapak juga dari Bappenas menyampaikan bagaimana sebenarnya RPJMN 2015-2019, kita sedikit agak flashback. Tahun 2011 sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan reformasi pembangunan kesehatan.
Ada 7 hal paling tidak di sana. Yang pertama adalah revitalisasi pelayanan kesehatan, lalu ketersediaan distribusi dan mutu SDM kesehatan, lalu mengupayakan ketersediaan distribusi keamanan mutu terkait dengan masalah obat, vaksin, dan alat kesehatan. Yang keempat yang menarik adalah jaminan kesehatan, di samping juga ada bagaimana keberpihakan terhadap DTPK dan DBK. Karena warga-warga kita, saudara-saudara kita yang ada di DTPK ini belum bisa mendapatkan atau belum bisa mengakses pelayanan itu dengan baik. Lalu bagaimana reformasi birokrasi dan world class healthcare-nya. Lanjut. Lalu ketika kita bicara masalah jaminan kesehatan, kembali lagi ke konstitusi. Pasal 28 sudah jelas tegas di sana bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan juga di ayat 2-nya dikatakan bahwa setiap orang juga berhak atas jaminan sosial. Lanjut. Pasal 34 juga ini. Ketika seseorang atau warga negara adalah dijamin haknya untuk mendapat jaminan sosial, maka ada satu kewajiban bagi pemerintah untuk mengembangkan jaminan kesehatan. Hal ini yang diatur di dalam pasal 34. Lanjut. Yang menarik adalah ketika kita bicara masalah jaminan kesehatan, yang sering didiskusikan adalah siapa yang di-cover, lalu bagaimana fasilitasnya. Padahal kita sering lupa bahwa pelayanan kesehatan itu adalah sangat tinggi biayanya. Bahkan orang sering jatuh miskin karena sakit gitu. Sehingga harusnya kita juga mulai berpikir bahwa bagaimana sistem jaminan kesehatan nasional ini adalah mengalihkan pembiayaan kesehatan yang tadinya out of pocket gitu menjadi ke dalam jaminan kesehatan nasional. Oke? Ini. Lalu di dalam Undang-Undang Kesehatan di sini juga tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bagaimana sebenarnya pembiayaan kesehatan itu ditujukan? Adalah ditujukan ini untuk pembiayaan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik dari jumlah yang mencukupi, alokasi yang adil, manfaat dan segala macam. Lalu dari mana itu sumbernya? Dari pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain. Alokasi itu sebenarnya adalah tujuannya atau ditujukan untuk pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan juga anak telantar. Ketika ini kita coba untuk uji dengan Undang-Undang 40, di sana juga ada bagaimana masyarakat miskin itu menjadi tanggungan negara, yang juga di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 dan Undang-Undang tentang SJSN nomor 40, kita sebenarnya ada sinergi. Bagaimana kita tergantung bagaimana pembiayaan untuk membiayai penduduk-penduduk yang rentan tadi, termasuk juga masyarakat miskin, kelompok lanjut usia, dan anak telantar tadi. Lanjut. Ini adalah kita mencoba untuk jaminan sosial. Dasarnya sudah jelas, ada Undang-Undang 40, lalu ada Undang-Undang 24. Ada 5 jenis jaminan, diantaranya adalah jaminan kesehatan. Kita lanjut. Lanjut. Ini adalah prinsipnya, nirlaba, keterbukaan, dan sebagainya, ada di dalam pasal 4. Saya lanjut saja terus lanjut. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat gambar yang ada di screen. Ini adalah desain jaminan kesehatan. Yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah bagaimana regulasi, bagaimana dukungan aturan untuk mengatur tentang bagaimana BPJS agar berjalan dengan baik, bagaimana fasilitas kesehatan itu bisa berjalan, termasuk di dalamnya bagaimana mereka memberikan pelayanan yang di sana banyak tenaga kesehatan, lalu bagaimana peserta jaminan kesehatan itu juga bisa mendapatkan hak dengan baik, bisa mengakses pelayanan itu dengan baik. Ini semua didukung dengan banyak regulasi. Lanjut. Ini adalah beberapa regulasi yang sudah ada. Ada Undang-Undang 40, di sini ada Undang-Undang 224, ada lalu PP 101 tentang PBI, ada PP 87 tentang pengelolaan aset itu bagaimana agar bisa optimal, lalu ada Peraturan Presiden 12/109. Lanjut. Ini juga dukungan regulasi. Lanjut saja terus. Ini peraturan menterinya. Lanjut. Ini pertanyaan lalu muncul. Sudahkah cukup peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mendukung bagaimana agar JKN ini bisa berjalan dengan baik?
Jawabannya adalah ini. Belum. Kalau itu adalah harus dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Perlu dukungan kementerian dan lembaga di luar Kementerian Kesehatan. Perlu dukungan pemerintah daerah, perlu dukungan juga organisasi profesi di dalam pelaksanaan JKN ini. Lanjut. Saya ingin mencontohkan saja misalnya di dalam Perpres 111 2013 ini bahwa kepesertaan itu adalah bersifat wajib, lalu 1 Januari itu TNI, PNS, Polri ini adalah semua masuk ke dalam 1 Januari. Kita lanjut. Ini adalah peta jalan. Bagaimana 1 Januari 2019 itu menjadi universal coverage, ada BUMN, usaha besar, menengah, kecil itu 1 Januari harus sudah masuk ke dalam JKN, lalu usaha mikro, lalu bagaimana bukan penerima upah dan bukan pekerja itu harus masuk itu. 1 menit itu lagi, seluruhnya, oke? Itu seluruhnya adalah butuh dukungan regulasi. Bagaimana pemerintah daerah harus mendukung tentang ini? Misalnya, lanjut. Yang menarik juga di sini ada peluang. Bagaimana peran pemerintah daerah untuk membiayai masyarakatnya yang belum masuk ke dalam skema jaminan kesehatan nasional. Pertanyaannya adalah bagaimana regulasi untuk ini? Bagaimana regulasi pembiayaan untuk ini? Apakah alokasi dananya dimungkinkan untuk membiayai masyarakat yang belum mendapatkan jaminan atau belum masuk sebagai peserta JKN? Lanjut. Ini juga peran Perda. Saya pikir ada 2. Yang pertama adalah tidak menjadi BPJS 1 Januari 2019, lalu dia harus membayar iuran bagi PBI yang belum di-cover oleh pemerintah pusat, menyediakan manfaat seperti transport dan termasuk keluarga dan macam-macam, lalu penyediaan sumber daya PPK, ada pasienkes dan tenaga kesehatan. Lanjut. Saya mohon maaf 1 menit lagi minta bonus. Lalu bagaimana peran swasta? Saya pikir peran swasta juga menjadi penting di dalam pelaksanaan JKN. Dan ini bagaimana cara meregulasinya? Yang pertama misalnya dia adalah sebagai pemasok manfaat dan juga bagaimana koordinasi manfaatnya. Ada sudah diatur, tapi implementasinya barangkali yang perlu kita penguatan regulasi. Lanjut. Rupanya banyak persoalan. Saya mencoba menginventarisasi ada 5 paling tidak kendala implementasi regulasi atau kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Tadi juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Tapi saya ingin mencoba menggambarkan bagaimana pengaruh sistem pemerintahan yang sudah berubah. Lanjut. Ketika satu-satu lanjut. Ketika sistemnya adalah masih sentralistik, barangkali ketika ada kebijakan tidak ada persoalan karena komandonya adalah ada di pusat. Ketika ada kebijakan, lanjut, ketika ada kebijakan lalu bagaimana itu harus menyentuh kepada masyarakat, lanjut, itu langsung komandonya adalah ke masyarakat itu. Tetapi ketika ini adalah eranya desentralisasi, lanjut, slide berikutnya, ketika eranya adalah desentralisasi, bagaimana hubungan dengan pusat, antara pusat dengan provinsi adalah terputus-putus. Bagaimana provinsi dengan kabupaten kota juga terputus-putus. Yang punya masyarakat di sini adalah kabupaten kota, lalu yang mengatur adalah kementerian, yang mengatur adalah pemerintah. Ini yang akhirnya banyak regulasi-regulasi kita yang tidak bisa implementasi dengan baik. Tadi juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Dr. John Lee. Maka dari itu kita harusnya memperkuat menggunakan organisasi profesi, menggunakan LSM, menggunakan NGO agar regulasi ini bisa implementasi dengan baik di lapangan. Lanjut. Ini kata akhir, ada 3 hal. Yang pertama, Indonesia adalah negara kesejahteraan yang politik hukum kesehatannya adalah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang masyarakatnya adalah ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sementara untuk perorangannya adalah tanggung jawab kolektif. Pilihannya adalah jaminan kesehatan. Yang kedua, dalam pelaksanaan JKN persiapannya waktunya sangat pendek. Sehingga kalau Bapak Ibu sering kali ada perubahan-perubahan regulasi terhadap dukungan regulasi terhadap pelaksanaan JKN, memang sangat mungkin. Dan saya mencoba memperkirakan paling enggak 2-3 tahun ke depan masih banyak regulasi yang bongkar pasang. Dan yang terakhir bahwa perlu ada penguatan regulasi yang terus menerus agar hak bagi setiap warga negara ini bisa dipenuhi terkait dengan pelayanan kesehatan tadi, baik mutu, aman dan terjangkau. Terima kasih banyak Pak.
Akhirnya Dr. Elsa, silakan, waktunya 10 menit. Selamat siang, selamat pagi ke siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan mencoba menyampaikan materi tentang transformasi pendidikan tinggi kesehatan untuk akselerasi percepatan pencapaian MDGs. Kalau kita dengar tadi 3 pembicara, di mana ketiga pembicara tadi berbicara di tatanan makro. Saya akan coba bicara di tatanan mikro, dan di tatanan mikro tersebut juga butuh regulasi. Slide. Transformasi pendidikan, di mana kita tahu bahwa ada sistem pendidikan, ada sistem kesehatan, di mana sistem pendidikan merupakan supply side dan sistem kesehatan merupakan demand side. Kalau terjadi keseimbangan yang cukup baik, harapannya adalah sistem kesehatan yang baik akan menghasilkan pencapaian MDGs. Bukan hanya pencapaian MDGs, tapi pencapaian berbagai target dan kinerja program yang telah ditetapkan. Tetapi masalahnya adalah supply side dan demand side ini tidak sejalan. Slide berikutnya. Kalau kita bicara pendidikan tenaga kesehatan, itu adalah proses di hulu. Sementara kalau kita bicara pelayanan kesehatan, itu adalah proses di hilir. Nah, kami dari pendidikan kesehatan mencoba mengintegrasikan antara proses pendidikan dengan proses pelayanan, dan ini menyebabkan adanya pergeseran dalam paradigma pendidikan kesehatan yang kami jalankan di Fakultas Kedokteran, di mana kami mengembangkan juga interprofessional education, di mana dokter, bidan, perawat itu merupakan suatu mitra dan bukan suatu atasan bawahan. Slide berikutnya. Saya hanya akan coba, karena kami Fakultas Kedokteran, kami coba bicara dalam sudut pandang supply side sebagai dokter, di mana SDM dokter dalam era JKN ini dia akan menjadi gatekeeper di layanan primer. Tetapi pada kenyataannya adalah dokter yang dibutuhkan di layanan primer itu tidak tercukupi. Tidak tercukupi bukan karena suplainya yang tidak ada. Suplainya banyak. Tadi dikatakan pagi hari ada berapa banyak fakultas kedokteran, ada berapa banyak tenaga kesehatan yang diproduksi. Tapi bagaimana di layanan primer ini? Terjadi gap asimetri antara supply dan demand. Saya memberikan gambaran bahwa kami dari Departemen IKM pernah mendapatkan satu kesempatan untuk melakukan proses rekrutmen dokter PTT di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Yang namanya Ibu Kota Provinsi Jawa Barat harusnya gambarannya cukup baik situasi daerahnya. Dari kebutuhan dokter yang diminta 150, yang mendaftar untuk menjadi dokter di layanan primer sangat sedikit. Dan akhirnya yang menandatangani kontrak dari kebutuhan 150 hanya 20 orang dokter di layanan primer. Setelah lewat proses seleksi administrasi dan segala macam, pada saat proses wawancara kami bertanya, kami informasikan bahwa mereka akan ditempatkan di puskesmas. Pada saat mereka tahu bahwa mereka akan ditempatkan di puskesmas dengan gaji di kisaran UMR plus karena ada berbagai tunjangan, mereka mengundurkan diri dan mengatakan saya tidak ingin bekerja di layanan primer. Ekspektasi saya adalah ingin bekerja di rumah sakit. Bagaimana mengatasi hal ini? Nah, saya membayangkan bahwa Ibu Kota Provinsi Jawa Barat saja situasinya seperti itu. Gitu. Tadi dari pihak Kemkes mengatakan bahwa sudah ada roadmap untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter. Tapi bukan pesimis, cuma Kota Bandung saja yang situasinya seperti itu masih sulit memenuhi tenaga kesehatan tersebut. Di dalam mengatasi gap ini, kami mencoba membuat mahasiswa kedokteran mengambil peran dalam mengisi gap ini. Slide berikutnya. Konsep utama yang dibangun adalah West Java Health Pact atau Pakta Kesehatan Jawa Barat, di mana Pakta Kesehatan Jawa Barat ini kita mengintegrasikan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lain dengan berbasiskan tridharma perguruan tinggi dengan menggunakan tantangan sistem kesehatan di Jawa Barat. Slide berikutnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat dengan memanfaatkan jejaring yang ada di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat. Slide berikutnya.
Kita harapkan bahwa dengan integrasi kegiatan Tridharma perguruan tinggi, percepatan pencapaian MDGs di tingkat mikro, di tingkat puskesmas, di tingkat dinas kesehatan kabupaten kota bisa dicapai. Dengan unggulan dari Fakultas Kedokteran 4 adalah di bidang infeksi serta onkologi, dengan tidak menyampingkan berbagai aspek. 5 menit lagi, Dokter. Slide berikutnya. Ini gambaran Provinsi Jawa Barat, di mana kita punya Perda tahun 2010, Perda 28 tahun 2010, yang mengatakan bahwa wilayah Jawa Barat bagian selatan merupakan wilayah pembangunan yang memerlukan perhatian khusus. Karena apa? Karena Jawa Barat Selatan adalah daerah yang termasuk tertinggal. Daerah merah yang dilingkari itu adalah daerah konsentrasi kami dalam pendidikan koas, di mana kabupaten yang terlibat di situ adalah Kabupaten Tasik yang belum kami garap, akan kami garap tahun depan. Yang sudah digarap adalah Garut Selatan, Cianjur Selatan, dan Sukabumi Selatan. Slide berikutnya, apa yang kami coba lakukan? Kami coba lakukan melewat proses pendidikan, peserta didik koas ini kami libatkan dalam proses-proses yang terkait dengan berbagai hal dalam pembangunan kesehatan di tingkat mikro. Mereka membantu puskesmas melakukan analisis data, melakukan prioritas masalah, melakukan berbagai penelitian di tingkat mikro, di mana hasil penelitian ini diimplementasikan oleh mereka dalam bentuk pengabdian masyarakat. Kasus-kasus yang didapatkan atau dicoba dianalisis dan dicarikan solusinya adalah antara lain kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk, diare, TBC, hipertensi, dan diabetes, yang sebenarnya ini juga sebagian besar merupakan bagian dari pencapaian MDGs. Artinya kalau kita bisa mengangkat ini menjadi satu capaian puskesmas, kalau puskesmas ini berbagai puskesmas dan banyak, dan kita berkolaborasi secara bersama-sama untuk melakukan hal ini, saya bisa bayangkan dampaknya begitu besar, dan secara otomatis kita akan sangat membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Slide berikutnya. Ini mungkin gambaran Health System Based Approach Medical Education yang kami kerjakan. Slide berikutnya. Slide. Tantangannya, pada saat kami mengimplementasikan program ini, banyak retensi dari peserta didik. Jadi begitu peserta didik kami tahu bahwa mereka akan ditempatkan di wilayah selatan yang jaraknya dari kota Bandung itu bisa mencapai 8-9 jam dengan transportasi mobil, belum ke desa-desanya, baru ke ibu kota kecamatannya, mereka sudah dengan berbagai alasan menolak dan pindah stasiun. Kemudian sarana wahana pendidikan, di mana wahana pendidikan juga menjadi satu kendala, karena biar bagaimanapun suatu proses pendidikan membutuhkan standarisasi yang baik, mulai dari sarana, prasarana maupun tenaganya. Kemudian tidak terstandarnya tenaga pembimbing lapangan, walaupun kita sudah melakukan upaya-upaya untuk menstandarisasikan mereka. Kami panggil, kami latih, kami evaluasi, kami beri feedback, kami standarisasi berulang-ulang, tapi masih belum sama. Banyak sarana prasarana pendukung baik teknis maupun teknis yang masih dihadapi, karena apalagi dengan uang kuliah tunggal di mana mereka ke lapangan, kita sudah tidak boleh memungut apapun. Artinya akomodasi, transportasi, dan segala macam yang terkait dengan penempatan mereka di lapangan itu harus difikirkan oleh pimpinan fakultas. Variasi kasus tidak sama antara berbagai wahana, sehingga paparannya menjadi tidak terstandar. Kemudian daya ungkit terhadap perbaikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan kesehatan masyarakat belum mampu kita ukur dengan baik. Karena apa? Karena wahana pendidikan baik puskesmas maupun institusi pelayanan kesehatan primer swasta yang kami libatkan, mereka nggak punya